Teman-teman, sadar nggak sih? Kalau pemandangan di Jawa sekarang ini, dengan kota-kota padat dan sawah yang membentang luas, itu beda banget sama ratusan tahun lalu. Coba bayangin. Dulu, sebagian besar Pulau Jawa itu tertutup hutan lebat yang liar dan misterius. Terus, apa yang terjadi? Kenapa semuanya berubah drastis? Jawabannya ada di satu periode krusial. Masa kolonial, transisi musik. Oke, kita mundur ke era sebelum orang Eropa datang. Hutan di Jawa itu ibarat supermarket raksasa bagi karajan-karajan kuno kayak Mataram. Kayu jatinya, wah, itu primadona, kuat, awet, sempurna. Buat bangun kapal perang, istana megah, atau bahkan rame-rama bangsawan. Hutan bukan cuma sumber kayu, tapi juga rumah bagi ribuan jenis satwa liar, sumber obat-obatan, dan tempat sakral bagi banyak komunitas. Masyarakat hidup harmonis dengan hutan. Mereka mengambil secukupnya, dan hutan pun tetap lestari. Konsep tebang habis itu belum ada di kamus mereka. Tapi, semua itu mulai berubah saat kapal-kapal Fok merapat di pesisir Jawa pada abad ke-17. Awalnya, mereka cuma pedagang, beli rempah, jual barang, tapi lama-kelamaan, ambisi mereka membesar. Mereka sadar, kekayaan sejati Jawa bukan cuma pala dan cengkeh, tapi juga kayunya, terutama jati. Kenapa? Karena Foch butuh ribuan kapal untuk menguasai jalur perdagangan dunia dan membangun benteng-benteng kokoh di seluruh Nusantara. Dan kayu jati Jawa adalah bahan baku terbaik untuk semua itu. Maka, dimulailah era eksploitasi besar-besaran. Foch dan kemudian pemerintah Hindia Belanda nggak main-main. Mereka mendirikan lembaga khusus bernama Dienstdoenhetto Bosiju Bezen atau Jawatan Kehutanan. Kedengarannya bagus kan? Kayak mau ngurusin hutan. Tapi kenyataannya, ini adalah mesin raksasa untuk menebang hutan secara sistematis. Mereka memetakan area hutan jati paling potensial, terutama di wilayah Rembang, Blora, hingga Madiun. Hutan-hutan ini mereka klaim sebagai milik negara, alias milik pemerintah kolonial. Masyarakat lokal yang tadinya bebas mengakses hutan, tiba-tiba jadi pencuri di tanah mereka sendiri. Kalau mau ambil kayu bakar saja, harus izin, dan seringkali bayar. Perlawanan tentu ada. Salah satu yang paling terkenal adalah perlawanan Samin Surosentiko di Blora. Gerakan Samin menolak membayar pajak dan menolak eceran-eceran kehutanan kolonial. Bagi mereka, hutan adalah milik bersama, warisan leluhur yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, apalagi oleh penjajah. Dari tahun 1800-an hingga awal 1900-an, jutaan hektar hutan di Jawa lenyap. Data menunjukkan, laju deforestasi pada masa itu adalah yang salah satu yang tercepat dalam sejarah. Hutan jati yang tadinya lebat dan beragam, diubah menjadi hutan tanaman sejenis. Area-area yang sudah ditebang habis, dialihfungsikan menjadi perkebunan tebu, kopi, dan karet untuk diekspor ke Eropa. Inilah yang disebut sistem Karucas Teruseru, atau tanam paksa. Petani dipaksa menanam komoditas ekspor di lahan yang dulunya mungkin adalah hutan atau sawah mereka. Deforestasi ini bukan cuma soal pohon yang hilang, ekosistemnya hancur. Harimau Jawa yang dulu jadi penguasa hutan, habitatnya makin sempit hingga akhirnya punah. Banjir dan tanah longsor jadi lebih sering terjadi karena nggak ada lagi akar pohon yang menahan air dan tanah. Ironisnya, pemerintah kolonial kemudian sadar akan kesalahan mereka dan mulai menerapkan kebijakan reboisasi. Tapi, tujuannya tetap sama, ekonomi. Mereka menanam kembali pohon-pohon yang laku dijual, bukan untuk memulihkan ekosistem asli. Jadi, ketika kita melihat lanskap Jawa hari ini, ingatlah bahwa ini adalah hasil dari sebuah proses sejarah yang panjang dan seringkali brutal. Kisah hutan Jawa di masa kolonial adalah cerminan dari eksploitasi sumber daya alam atas nama keuntungan. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua, bahwa hutan bukan sekadar kumpulan pohon, tapi sebuah warisan yang jika sekali hilang akan sangat sulit, bahkan mustahil, untuk dikembalikan seperti semula.